Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ahmad Fauzan Mufti Mutakin dengan NIM 3J 037 dari Praktikum B. Di sini saya ingin bahas mengenai perkembangan sistem embedded mulai dari uh, pe- pengendalian perangkat keras sampai menjadi sistem dual MCU yang terorganisir menggunakan RTS. Sistem yang dibangun menggunakan STM32 dengan ESP32. STM32 difokuskan untuk pekerjaan real time yang membutuhkan ketepatan waktu, sedangkan ESP32 menangani multitasking dan konektivitas penyimpanan dan tampilan. Jadi tujuan akhirnya adalah membangun sistem yang bukan hanya cepat, tetapi juga mampu mengatur berbagai proses secara terstruktur. Kita masuk ke anatomi otomasi. Nah, di sini pada saat ini sistem otomasi dianalogikan sebagai tubuh manusia. GPIO berperan sebagai tangan kaki karena berhubungan langsung dengan perangkat fisik. Interrupt timer menjadi refleks serta detak waktu sistem. ADC dan DAC menjadi penerjemah antara sinyal analog dan digital. UART, I2C, dan SPI berfungsi sebagai jaringan saraf yang membawa data. Nah, dan yang terakhir VRTOS menjadi bagian yang mengatur multitasking, sinkronisasi, prioritas, dan mengambil keputusan. Semua bagian ini nantinya dihubungkan menjadi arsitektur dual MCU sensor hook. Nah, kita masuk ke ESP dan STM3 dan ESP. STM32 S103C8T6 dan ESP32 memiliki keunggulan yang berbeda. STM32 menggunakan prosesor ARM Cortex M3 single core dengan kecepatan sampai 72 MHz. Keunggulannya adalah timing yang stabil, interrupt yang terstruktur dan cocok untuk pengendalian real time. Nah, ESP32 memiliki dual core dengan kecepatan hingga 240 MHz serta Wi-Fi dan Bluetooth. ESP32 juga menggunakan VRTOS dalam ESP IDF. Karena karakteristik berbeda, STM32 cocok untuk akuisisi data deterministik, sedangkan ESP32 cocok untuk sebagai gateway pengolah data. Nah, kita masuk ke ini, GPIO push pull open drain. Nah, GPIO dapat bekerja menggunakan konfigurasi push pull dan open drain. Push pull dapat secara efektif menghasilkan kondisi high maupun low. Konfigurasi ini umumnya digunakan LED, relay, dan sinyal digital biasa. Open drain hanya dapat menarik jalur menjadi low. Untuk kembali ke high diperlukan restore pull up. Konfigurasi ini digunakan pada komunikasi I2C karena menggunakan beberapa perangkat memakai satu jalur secara aman pada input tombol. Untuk keperluan untuk pada tombol juga dilakukan debounce agar satu kali penekanan terbaca sebagai beberapa kali input akibat getaran mekanis. Nah, kita lanjut ke slide kelima. Ini mengenai interrupt dan timer. Polling membuat CPU terus-menerus memeriksa suatu kondisi walaupun belum terjadi perubahan. Cara ini membuang waktu pemborosan. Nah, interrupt lebih efisien karena CPU dapat mengerjakan tugas lain dan baru memproses ketika terjadi event di perangkat keras. Timer digunakan untuk menghasilkan waktu yang presisi. Beberapa timer dapat disusun secara cascading untuk memperpanjang kemampuan perhitungan. Pada STM32, jalur XT dengan nomor yang sama tidak dapat digunakan bersamaan. Misalnya PA0 dan PB0, ESP32 ISR sangat sensitif terhadap timing, biasanya ditempatkan di memori internal agar tetap aman ketika change flash tidak tersedia. Nah, kita masuk ke ADC dan kuantisasi. ADC mengubah sinyal analog menjadi angka digital melalui proses sampling dan kuantisasi. Frekuensi sampling minimal harus 2 kali lebih besar daripada frekuensi tertinggi sinyal agar tidak terjadi aliasing. Resolusi ADC menentukan jumlah level yang dibedakan
Yang dibedakan, ADC 8 bit memiliki 25 level, sedangkan ADC 12 bit memiliki 4096 level, sehingga hasilnya lebih halus. Karena ADC dapat mengandung noise, data biasa diproses menggunakan moving average atau exponential moving average. Pada ESP32 menghubungkan WiFi, edisi 1 lebih aman digunakan karena edisi 2 berbagi sumber daya dengan WiFi. Nah, lanjut ke DAC. Nah, DAC dan PWM, DAC digunakan untuk mengubah data digital menjadi tegangan analog secara langsung. Hasilnya relatif halus dan cocok untuk menghasilkan bentuk gelombang. PWM tidak menghasilkan tegangan analog murni. Pin tetap berubah antara high dan low, tetapi rata-rata diatur melalui duty cycle. Apabila PWM dilewatkan oleh filter RC, pulsa yang dapat diratakan menjadi tegangan yang merupai sinyal analog. PWM banyak digunakan untuk mengatur motor dan pencerahan LED karena efisien. Perlu diperhatikan bahwa STM32S103C8T6 Blue Pill tidak memiliki DAC internal, jadi keluaran perlu menggunakan PWM dengan filter atau DAC eksternal. Nah, kita lanjut ke UART, I2C, dan SPI. UART menggunakan TXRX serta tidak memiliki clock khusus. Protokol ini cocok untuk komunikasi point-to-point, debugging, GPS, dan hubungan antar microcontroller. Nah, I2C menggunakan SDI dan SCL. Banyak perangkat dapat menggunakan bus yang sama karena setiap perangkat mempunyai alamat. SPI menggunakan MOSI, MISO, SCLK, dan chip select. Jumlah kabel lebih banyak, tetapi kecepatan jauh lebih tinggi sehingga cocok untuk micro SD, flash, memori, ADC eksternal, dan layar. Nah, kita masuk ke sensor I2C. Nah, pada sistem I2C, beberapa perangkat menggunakan jalur SDA dan SCL yang sama. Master memiliki sensor berdasarkan alamatnya, contoh BM280 dapat menggunakan alamat 0x76. Setelah menerima alamat yang sesuai, sensor memberikan sinyal ACK sebagai tanda bahwa perangkat siap berkomunikasi. I2C menggunakan sistem open drain sehingga membutuhkan reset port up. Repeated start digunakan ketika master ingin menulis alamat register, lalu langsung membawa datanya tanpa melepas bus. Clock searching memungkinkan slave menahan clock sementara jika masih membutuhkan waktu prosesan data. Nah, di sini kita masuk ke SPI multi-slave. Pada SPI multi-slave, jalur SCLK, MOSI, dan MISO dapat digunakan bersama oleh beberapa perangkat. Namun, setiap slave biasanya mempunyai chip select-nya sendiri. Master mengaktifkan chip select perangkat yang ingin digunakan. Slave lain harus berada pada kondisi tidak aktif agar menggunakan jalur MISO. Alternatifnya ada daisy chain, cara dapat menghemat pin, tetapi data harus mewakili perangkat secara berurutan dan hanya dapat digunakan jika perangkat mendukungnya. Selain sambungan kabel, mode CPLA dan CPHA juga sama antar master dan slave agar tidak bergeser. Nah, kita masuk ke Superloop dan VRTOS. Pada arsitektur Superloop, pembacaan sensor, pembaruan OLED, dan pengiriman WiFi dijalankan secara berurutan. Masalahnya, jika salah satu proses menggunakan delay atau membutuhkan waktu lama, seluruh sistem ikutan tertahan. Akibatnya respon menjadi lambat dan sulit diprediksi. VRTOS membagi program menjadi beberapa task. Scheduler mengatur task tersebut berdasarkan prioritas. Jika task prioritas tidak tinggi perlu dijalankan, scheduler dapat menghentikan sementara task prioritas terrendah. Mekanisme ini membuat respon sistem lebih terkontrol dibandingkan program berurutan biasanya. Nah, kita masuk ke state prioritas task. Nah, task prioritas dapat berbeda dalam beberapa keadaan. Running berarti task sedang menjalankan menggunakan CPU. Ready berarti task sudah siap tetapi belum menunggu giliran.
Block berarti task sedang menunggu event data atau waktu tertentu dalam kondisi block. Task tidak membebani CPU. Suspend berarti task berhenti secara manual sampai dijalankan kembali. Pada STM32 single core, task bergantian menggunakan satu CPU melalui Cortex switch. Pada ESP32 dual core, task tertentu dapat dijalankan pada core berbasis berbeda walaupun resource bersama harus dilindungi. Nah, kita masuk ke mutex berarti inheritance. Nah, mutex digunakan untuk mencegah beberapa task menggunakan resource sama secara bersamaan. Misal burst I2C. Masalah dapat terjadi ketika task prioritas rendah memegang mutex, lalu task prioritas tinggi datang dan harus menunggu. Jika task prioritas sedang terus menggunakan CPU, task terendah yang sedang segera menyelesaikan pekerjaan, kondisi ini disebut priority inversion. FreeRTOS mengatasinya dengan prioritas interheads. Prioritas task rendah dinaikkan sementara agar dapat segera menyelesaikan transaksi dan menyerahkan mutex kepada task prioritas tinggi. Nah, selanjutnya kita membahas arsitektur dual MCU super sensor hub. Pada rancangan akhir, STM32 bertindak sebagai subsistem real-time. Nah, STM32 membaca encoder, tombol, dan sensor analog menggunakan interrupt timer ADC dan DMA. Data tersebut kemudian dikemas dan dikirim menuju ESP32 melalui jalur komunikasi serial. ESP menjalankan VRTOS dengan beberapa task. Contohnya adalah task pencatatan data SD card, pengiriman melalui Wi-Fi, dan pembaruan tampilan OLED. Pembagian ini membuat STM32 fokus pada respons fisik yang persis, sedangkan ESP32 menangani pekerjaan yang lebih berat dan konektivitas. Nah, kita membahas kesimpulan. Sebagai kesimpulan, kestabilan sistem embedded tidak hanya dibentuk oleh kecepatan mikrocontroller. Pada bagian hardware, kedua mikrocontroller harus menggunakan common ground I2C, harus memiliki register pull up, dan sistem perlu menyiapkan mekanisme cadangan jika sensor tidak terdeteksi. ISR harus dibuat sangat singkat. Pemrosesan berat dipindahkan ke task menggunakan queue, sample, dan API khusus from ISR. Pada sistem multitasking, hindari delay yang memblokir seluruh program. Lindungi resource bersamaan menggunakan mutex dan pantau menggunakan stack. Jika sistem embedded cerdas, jadi sistem embedded yang cerdas, sistem yang mampu mengatur waktu, data, perangkat keras, dan kegiatan secara terkondisi. Kurang lebihnya itu saja dari saya. Kurang lebih yang mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.